Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Semoga hari ini puasanya lancar. Amin. Hari ini kita akan membahas akidah akhlak bab 6 meneladani kisah Nabi Musa alaihi salam. Yang pertama, kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Salah satu nama dari 25 nabi dan rasul yaitu Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam adalah putra Imran dan ibunya bernama Yukabat. Ia mempunyai seorang saudara bernama Nabi Harun alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam termasuk dari 5 rasul ulul azmi. Nabi Musa alaihi salam bergelar kalamullah, yang artinya orang yang diajak bicara Allah Subhanahu wa taala. Beliau diberi kitab Taurat dan memiliki mukjizat berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular dan dapat membelah lautan. Nabi Musa alaihi salam diutus Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Bani Israel. Nabi Musa alaihi salam lahir pada masa Raja Fir'aun di Mesir yang sangat jahat dan kejam. Di antara kekejaman Raja Fir'aun adalah memaksa rakyat menyembahnya layaknya Tuhan. Fir'aun juga memerintahkan kepada pasukannya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Jika tidak dibunuh, kelak akan menjatuhkan kekuasaannya. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ibu Nabi Musa alaihi salam terpaksa menaruh bayi Musa alaihi salam di dalam sebuah keranjang dan dialirkan di Sungai Nil. Namun, bayi Musa alaihi salam diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Bayi Musa alaihi salam ditemukan oleh dayang-dayang kerajaan dan diserahkan kepada istri Fir'aun yang bernama Asiyah. Asiyah setelah mendapatkan bayi Musa alaihi salam sangat gembira karena sudah lama ia menginginkan seorang bayi yang dilahirkan dari perkawinannya dengan Fir'aun. Karena keinginan Asiyah, Raja Fir'aun urung membunuh bayi Musa alaihi salam. Justru Musa alaihi salam diangkat sebagai putra angkat, dipelihara dan dibesarkan di kerajaan Fir'aun. Ketika Musa alaihi salam kecil, menangis merengek kehausan, Asiyah kebingungan. Ia mencari ibu susuan untuk Musa alaihi salam kecil dengan upah yang besar. Nah, melalui saudara ibu Musa alaihi salam, akhirnya ibu Nabi Musa alaihi salam datang ke istana dan dipertemukan kembali dengan Musa alaihi salam. Nah, yang B, masa muda Nabi Musa alaihi salam. Selama pengasuhan ibu angkatnya di istana kerajaan, Musa alaihi salam tumbuh besar, sehat, kuat, dan cerdas. Selama hidup di istana, Musa alaihi salam berkecukupan makanan yang lezat dan bergizi. Selama hidup di istana, Musa alaihi salam belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh bersama guru yang memiliki keahlian di bidang ilmu kimia, matematika, dan astronomi. Suatu hari, Nabi Musa alaihi salam keluar istana dan berjalan-jalan di luar kota Mesir. Ia menjumpai seorang Mesir sedang berkelahi dengan seorang Yahudi. Nabi Musa alaihi salam bermaksud melerainya, namun seorang Mesir tersebut terpukul dan mati. Dikarenakan terungkap kejadian itu, yang dianggap pembunuh adalah Nabi Musa alaihi salam. Fir'aun mengerahkan pasukannya untuk menangkap Nabi Musa alaihi salam dan menghukumnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam melalui informasi keluarga istana yang baik kepada Nabi Musa alaihi salam agar menyelamatkan diri meninggalkan Mesir. Nah, lalu pergilah Nabi Musa alaihi salam dari kerajaan Fir'aun ke kota Madian. Di tengah perjalanan yang sangat jauh tanpa kendaraan dan bekal, Nabi Musa alaihi salam menderita kelelahan, kelaparan, dan kehausan sambil istirahat di bawah pohon. Siang itu, ia menjumpai 2 orang perempuan bersaudara yang sedang kebingungan hendak mengendalikan ternak kambing untuk menunggu
waktu minum. Melihat kejadian itu, Nabi Musa alaihi salam membantu mereka sehingga ternak kambing milik dua perempuan bisa minum dengan puas. Setibanya di rumah, seorang perempuan yang tertua dari dua bersaudara melapor kepada ayahnya. Dia telah dibantu seorang lelaki bertubuh besar dan kuat yang tampak kelaparan. Mendengar laporan putri tertuanya, lelaki tua itu merasa senang dan memberikan upah. Lalu ia menyuruh putrinya mengirim surat kepada Nabi Musa alaihi salam. Setiba Nabi Musa alaihi salam di rumah ayah perempuan penggembala bercerita tentang sifat Nabi Musa alaihi salam yang baik dan solih. Kemudian ayah dari perempuan penggembala menunaikan niatnya memberi upah Nabi Musa alaihi salam dan memintanya menjadi menantunya dengan syarat bersedia bekerja menggembala kambing selama 10 tahun. Nabi Musa alaihi salam melakukan tugas menggembala kambing-kambing milik orang tua itu dengan rajin, sungguh-sungguh, bekerja keras, dan penuh tanggung jawab. Nah, bagus ya, ini sifatnya Nabi Musa alaihi salam ini perlu kita contoh ya, rajin, sungguh-sungguh, bekerja keras, dan penuh tanggung jawab. Nah, lalu yang terakhir, Nabi Musa alaihi salam diangkat menjadi rasul. Setelah berumah tangga, Nabi Musa alaihi salam diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun. Ia mendapatkan 10 perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada kaum Yahudi Mesir dan Raja Fir'aun agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdakwah, Nabi Musa alaihi salam dibantu saudaranya Nabi Harun alaihi salam. Ketika Nabi Musa alaihi salam meminta Fir'aun menyembah Allah Subhanahu wa taala, ia menolaknya. Justru Fir'aun menguji kekuatan Nabi Musa alaihi salam dengan mengundang ahli sihir dengan kekuatan sihirnya. Nah, dengan kekuatan sihirnya, mereka mengeluarkan ular ganas agar membunuh Nabi Musa alaihi salam. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihi salam melemparkan tongkatnya ke tengah gerombolan ular sihir. Tongkat Nabi Musa alaihi salam berubah menjadi ular besar yang menelan ular-ular ahli sihir. Karena merasa kalah, Fir'aun menyuruh pasukannya menangkap dan membunuh Nabi Musa alaihi salam. Seluruh pasukan berusaha menangkap Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya, Nabi Musa alaihi salam terpaksa meninggalkan kerajaan Mesir bersama kaumnya yang beriman menyeberangi Laut Merah. Dalam kondisi terjebak, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihi salam memukulkan tongkatnya di atas permukaan air Laut Merah. Seketika jadilah jalan yang membentang sampai ke seberang lautan. Nabi Musa alaihi salam dan seluruh kaumnya selamat sampai di seberang Laut Merah, sedangkan Raja Fir'aun dan seluruh pasukannya binasa tenggelam di dasar Laut Merah. Selesai ya cerita tentang Nabi Musa ini. Nah, sekian dulu pembelajaran akidah akhlak pada pagi hari ini. Terima kasih. Apabila ada salah dan kurangnya, Bindi mohon maaf, nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.